Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu menyertai kita. Kasih setianya selalu baru setiap hari, setiap pagi selalu baru dicurahkan untuk kita. Dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh menjadi teladan seperti yang sudah kita bahas. Hari ini kita akan masuk pada sebuah topik dari ayat hafalan yang sengaja saya ingin saudara membacanya, dan ini menjadi bahasan kita dari kitab Efesus, surat Rasul Paulus kepada gereja di Efesus. Saya bacakan dari ayat 11 pasal 2 Efesus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam kitab Efesus kita menemukan banyak ilustrasi-ilustrasi perumpamaan untuk kita bisa memahami kebenaran Tuhan tentang gereja, tentang tubuhnya. Karena tidak mudah untuk kita bisa memahami kebenaran-kebenaran hakikat daripada kebenaran Tuhan itu tanpa tuntunan Roh Kudus. Karena itu kalau kita membaca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17, bagaimana Rasul Paulus dia mengatakan bahwa ketika dia mendengar iman tentang gereja di Efesus, tentang kasih mereka terhadap orang-orang kudus, dia berkata, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi bagaimana gereja di Efesus itu ketika Paulus mendengar tentang iman mereka, jadi dibutuhkan yang namanya roh, pewahyuan, penyingkapan, dan hikmat. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat begitu rahasia sekali. Tuhan adalah sebuah misteri yang tidak mudah kita pahami. Banyak orang coba memahami Tuhan dengan kepintaran yang gak mampu. Karena itu di dalam perjanjian lama dikatakan apa yang dinyatakan itu milik kita manusia, tapi apa yang tidak diungkapkan itu adalah milik Allah. Sehingga terkadang kita melihat orang-orang menjadi binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena untuk mengenal Allah butuh yang namanya roh hikmat, wisdom, butuh yang namanya pewahyuan, pengungkapan, revelation, di mana kita disingkapkan. Huruf itu mati, kalau tidak dibukakan kita akan susah mengerti. Karena itu sebelum kita masuk pada hari-hari ke depan untuk bisa memahami di pasal 2 tentang apa yang Tuhan rencanakan lewat kematiannya, kita boleh disingkapkan, kita boleh memahami, sehingga pada akhirnya di ayat terakhir di pasal 2 itu kita bisa menjadi rumah tempat kediaman Allah, di mana Roh Allah tinggal, Roh Allah diam. Kita menjadi presentasinya Tuhan di dunia ini. Karena salah satu doa Yesus adalah
bagaimana gereja bisa menjadi satu. Dalam Yohanes 17 ayat 21, ya Bapa, biarlah mereka semua menjadi satu. Dan satunya bukan menurut kita, menurut dunia, menurut pemahaman kita, tapi satunya adalah menurut standarnya Tuhan, yaitu seperti engkau dan aku adalah satu. Jadi kesatuan Allah itu menjadi standar kesatuan gereja, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan kita. Karena itu gereja perlu hidup dalam komunitas yang sejati. Dan komunitas yang sejati itu, Bapak Ibu, adalah sampai tidak ada lagi roh perseteruan. Kalau kita baca, dan nanti kita akan hari-hari ke depan kita akan pelajari. Tetapi intinya bahwa untuk memulai memahami pasal 2 ayat yang terakhir, sampai kita bisa menjadi gereja kepenuhan Kristus, di mana kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, di mana di dalam Tuhan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di mana kita dibangun dalam prinsip dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Dan kita perlu memulainya dengan mendapatkan, ya seperti Paulus, doa Paulus, roh hikmat dan wahyu. Karena tanpa itu, kita lihat sekarang hari ini, semua yang namanya orang Kristen, semua yang namanya gereja bercerita tentang kasih, bercerita tentang kebenaran. Tetapi kita melihat gereja seperti orang-orang yang tidak memahami. Mereka kanibal, saling memakan, saling menghancurkan. Ya, seperti suku-suku primitif, berperang, makan, kanibal, saudara-saudaraku, kehilangan. Ya, semua luarnya semua cerita gereja. Dan ini yang saya kepengen saudara hari-hari ke depan kita belajar tentang prinsip, ya, bagaimana gereja Tuhan seperti yang dikatakan oleh Paulus, kita menjadi dibangun rapih menjadi tempat kediaman Allah di dalam Tuhan. Kita menjadi tempat di mana Allah tinggal, bukan hanya Allah datang dan hadir, tapi Allah tinggal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Jamah hati kami, beri roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa memahami, mengerti kebenaran, mengenal Engkau lewat kebenaran yang diungkapkan dalam kitab Efesus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.